بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا ومولانا وقدوتنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين وأزواجه المطهرين وصحابته الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Alhamdulillah, jemaah salat subuh yang dirahmati dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Anugerah Allah Azza wa Jalla yang melimpah, karunia-Nya yang sangat banyak, mengharuskan kita sebagai hambanya untuk selalu mengutarakan rasa syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala, agar apa yang Allah Azza wa Jalla beri Allah tambahkan, dan apa yang Allah Azza wa Jalla telah berikan Allah jaga. Tak lupa selalu pada kesempatan yang mulia ini untuk menghaturkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, begitu pula para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari akhir kelak. Jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah Azza wa Jalla kita sama-sama mendengarkan nasihat-nasihat atau mendengarkan mau'idhah yang mana mungkin bisa jadi dari apa yang kita dengarkan secara bersama, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang mendengarkan suatu ucapan lalu kemudian mengikuti dari ucapan ini hal yang terbaik. Jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada seorang imam yang berada pada abad ke-6 atau akhir dari abad ke-5 dan awal dari abad ke-6, yang Allah Azza wa Jalla wafatkan pada tahun 505, yang lebih dikenal dengan nisbatnya ketimbang namanya, yaitu Al-Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu rahmatan wasi'ah, menuliskan suatu kitab yang mengandung di dalamnya beberapa tema, dan kitab ini cukup terkenal, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Lalu kemudian kitab ini diringkas oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, Al-Imam Abdurrahman ibn Ali Ibnul Jauzi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yang disebut dengan Minhajul Qasidin, ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Kemudian karena pembahasannya juga masih luas, sehingga datang berikutnya Al-Imam Ahmad ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, meringkas kitab Minhajul Qasidin tadi menjadi mukhtasar Minhajul Qasidin, yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kemudian pula karena pembahasannya pun masih meluas,
kitab ini kembali lagi diringkas oleh salah satu ulama kontemporer pada zaman ini, yaitu Syekh Muhammad ibn Salih Al-Ghursi atau Al-Ghirasi dalam kitabnya Manhajul Qasid Tahdhib Mukhtasar Minhajul Qasidin. Sehingga insyaallah azza wa jalla izinkan pada kesempatan pagi hari ini saya membaca sebagian dari apa yang rahimahumullahu rahmatan wasi'ah uraikan dari mulai al-Imam Al-Ghazali, kemudian diringkas oleh al-Imam Ibnu Qudamah atau al-Imam Ibnu Jauzi, kemudian al-Imam Ibnu Qudamah, dan saya membaca pada pagi hari ini adalah ringkasan yang paling terakhir, yaitu yang diringkas oleh Muhammad bin Salih Al-Ghirasi dalam kitabnya yang disebut dengan Manhajul Qasid Tahdhib Mukhtasar Minhajul Qasidin. Beliau mengutarakan tentang niat, dan ini adalah salah satu pembahasan yang disebutkan oleh Imam Ghazali di kitab asalnya di pembahasan akhir. Begitu juga kembali dibahas oleh Al-Imam Ibnu Al-Jauzi dan Imam Ibnu Qudamah di pembahasan terakhir. Tapi Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Al-Ghirasi ini membahasnya pada pembahasan awal, karena beliau melihat keutamaan dan pentingnya pembahasan ini. Beliau membahas tentang yaitu pembahasan niat. Beliau membahas tentang pembahasan niat. Pada awalnya beliau menyebutkan firman Allah Azza wa Jalla ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah." Di surat Al-An'am, begitu juga di surat yang lainnya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah." Janganlah ya Muhammad engkau mengusir orang-orang yang berdoa kepada Rabbnya, memohon kepada Rabbnya di pagi harinya atau di sore harinya, dan mereka ini yuriduna wajhah, mengharapkan wajahnya, mengharapkan ridhonya, mengharapkan pahalanya. Kemudian kata beliau, wal muradu bil iradah an-niyyah. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman yuriduna wajhah, artinya mereka ini berniat, mereka ini berharap dengan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka. Kemudian beliau hafizahullah menyebutkan satu hadis yang kita kenal dengan hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardah, yang kita mungkin sering kali mendengarnya, itu hadisnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ila akhiril hadis. Yang mana hadis ini seringkali disebutkan ahlul ilmi sebagai hadis yang sangat istimewa, sehingga karena sangat istimewanya maka banyak dari kalangan ahlul ilmi ketika mereka membuka kitab mereka mengawali dengan menyebutkan hadis ini, sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah, begitu juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dikarenakan hadis ini memang mengingatkan penulis ataupun yang membaca ataupun yang menghafal ataupun yang mempelajari tentang pentingnya meluruskan niat dan meluruskan tujuannya ketika membaca, mempelajari dan seterusnya. Karena hadis ini menunjukkan pentingnya niat, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Lalu kemudian beliau hafizahullah pula menyebutkan suatu hadis yang disebutkan dari Abu Musa Al-Asy'ari Abdullah bin Qais radhiyallahu taala anhu ardah, bahwasanya datang kepada Rasulullah SAW seorang laki-laki yang bertanya, ya Rasulullah, ara'aita ar-rajul yuqatil syaja'atan wa yuqatil hamiyatan wa yuqatil riya'an ayu dzalika fi sabilillah. Ya Rasulullah, seseorang yang berperang karena keberaniannya, seorang yang berperang karena semangatnya, seseorang berperang karena riya, ingin dilihat dan dipandang oleh manusia, mana di antara itu tujuan dan motivasi yang masuk dalam fi sabilillah, di jalan Allah Azza wa Jalla? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, man qatala litakun kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla yang semata ingin menjadikan kalimatullah
kalimat Allah Azza wa Jalla yang paling tertinggi, maka itu adalah orang yang di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian pula beliau menyebutkan suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini agung sekali. Dari hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu ardah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad khallaftum bil madinati rijalan ma qata'tum wadiyan wa la salaktum tariqan illa syarakukum fil ajri habasahumul marad." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian telah meninggalkan di kota Madinah itu beberapa orang yang mana tidaklah kalian ini menempuh pada suatu lembah, menyusuri pada suatu jalan, kecuali mereka pula mendapatkan pahala yang kalian telah dapatkan. Lalu kemudian yang membuat mereka tidak hadir bersama kalian adalah karena mereka dalam keadaan sakit. Ahlul ilmi rahimahumullah wa hafizallahu al-ahya'a minhum, ketika menjelaskan hadis ini, mereka mempertegas bagaimana mungkin seorang yang tinggal di kota Madinah tidak berperang, tidak berjuang, melakukan perjalanan, terkadang perjalanan yang jauh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, namun Rasulullah mengatakan mereka mendapatkan pahala yang semisal dengan pahala yang kalian dapatkan. Maka ahlul ilmi mengatakan itu disebabkan karena niat mereka. Hanya saja Allah Azza wa Jalla menghalangi mereka dengan mungkin sedikit halangan seperti sakit dan yang lainnya. Sehingga jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terkadang dalam keseharian kita yang kita sudah menjadikan rutinitas kita, aktivitas kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mendatangi rumah Allah, menjaga salat waktu, kemudian menjaga sunnah qabliyah, ba'diyah, mungkin terkadang pula diikuti dengan menjaga puasanya, diikuti pula menjaga sedekahnya dan seterusnya. Ada suatu saat, ada suatu kondisi, terkadang seseorang itu tidak mampu melakukannya. Entah karena sakit atau kesibukan atau kurangnya harta, sehingga tidak lagi mampu melakukan apa yang biasa dilakukan. Disinilah pentingnya seseorang itu memiliki niat yang baik, tekad yang kuat, sehingga sekalipun dalam kondisi terhalangi, maka Allah Azza wa Jalla akan tuliskan sebagai amalan yang Allah Azza wa Jalla terima. Sebagaimana keadaan orang-orang dikatakan Rasulullah tadi, orang-orang yang kalian tinggalkan di kota Madinah, tidaklah kalian melewati suatu lembah, menyusuri suatu jalan, kecuali mereka mendapatkan pahala. Bahkan kata Rasulullah, syarakukum fil ajri, mereka mendapatkan yang semisal dengan apa yang kalian dapatkan. Maka kata Rasulullah SAW, hanya saja mereka tidak hadir bersama kita disebabkan karena sakit. Disinilah perbedaannya seorang mukmin dan yang lainnya, ketika ia memiliki niat dan memiliki tekad yang kuat, walaupun terkadang kondisi tidak membuatnya dia sampai kepada ketaatan tersebut, tapi niatnya yang baik, tekadnya yang kuat ini membuatnya Allah Azza wa Jalla menuliskan pahala untuk dirinya. Kemudian beliau hafizahullah, Syekh Muhammad Shalih Al-Ghirasi hafizahullah, menyebutkan suatu faedah. Kata beliau hafizahullah, wa'lam anna al-a'mala tanqasimu ila thalathati aqsam. Ketahuilah bahwasanya amalan, aktivitas seorang hamba itu terbagi menjadi 3 bagian. Aktivitas seorang hamba itu terbagi menjadi 3 bagian. Al-qismul awwal al-ma'asi. Bagian yang pertama adalah kemaksiatan-kemaksiatan. Lalu kemudian kata beliau, fala tataghayyar an mawdi'iha bin niyyah. Maka kemaksiatan ini tidak bisa dirubah dengan niatnya. Suatu kemaksiatan tidak bisa dirubah karena niatnya. Artinya tidak mungkin suatu kemaksiatan ini dirubah dengan niatnya dan berubah menjadi pahala. Ketika seorang sudah melakukan kemaksiatan, di tengah-tengah melakukan kemaksiatan ini dirubah niatnya, mungkin dengan kebaikan, maka ini tidak mampu merubahnya. Nanti beliau akan mencontohkan. Kata beliau hafizahullah, mithlu man yabni masjidan. Dan contoh ini saya berulang kali membaca ringkasan
membaca Ihya Ulumuddin, kemudian ringkasannya Mukhtasar atau Minhajul Qasidin, kemudian ringkasannya lagi Mukhtasar, kemudian yang di sini misalnya masih sama, walaupun mungkin di Ihya dan yang lainnya disebutkan misal yang lain. Contohnya kata beliau, mithlu man yabni masjidan bimalin haram yaqsidu bidzalikal khair. Contohnya adalah seseorang yang membangun masjid dengan harta yang haram. Tujuannya adalah baik. Membangun masjid dengan harta yang haram, tujuannya adalah baik. Qala fa inna an-niyyata la tu'athiru fihi. Maka niat tidak akan berdampak apa-apa. Artinya seseorang sekalipun itu membangun rumah Allah Azza wa Jalla, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Orang yang bangun untuk Allah Azza wa Jalla masjid, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Keutamaan yang sangat agung luar biasa. Tapi kalau itu dilakukan dengan sesuatu yang haram, harta yang haram, maka niat ini tidak akan merubah apa-apa. Maka disebutkan, maka merubah ini tidak niat ini tidak akan merubah apa-apa. Fa inna qasdal khairi bisyarri syarrun akhar. Bahkan dia menyebutkan, menginginkan kebaikan dengan cara keburukan itu adalah keburukan yang lain. Fa inna qasdal khairi bisyarri syarrun akhar. Meniatkan untuk melakukan suatu kebaikan tapi dengan cara melakukan kemaksiatan, maka itu adalah keburukan yang lain. Contoh yang lain tadi ini, yang contoh yang disebutkan beliau tadi, seorang yang membangun rumah Allah dengan tujuan kebaikan, agar manusia meramaikan, agar lakukan ketaatan di dalamnya dan seterusnya, hanya saja ia melakukannya dengan harta yang haram. Maka kata beliau, niat melakukan kebaikan ini tidak akan berdampak apapun karena ia sedang melakukan suatu kemaksiatan. Bahkan kata beliau, melakukan atau bertujuan kebaikan tapi dengan cara yang tidak baik, ini adalah keburukan yang lain. Kemudian beliau menyebutkan bagian yang kedua. Kata beliau hafizahullah, al-qismu tsani, bagian yang kedua, at-ta'at, ketaatan. Jadi bagian yang pertama tadi adalah kemaksiatan. Maka kemaksiatan ini bagaimanapun kita merubah-rubah niat, walaupun sekalipun tujuan kita kebaikan, maka di sini tidak akan merubah apa-apa. Lalu kemudian bagian yang kedua adalah at-ta'at, ketaatan-ketaatan. Qala hafizahullah wa hiya murtabitatun bin niyyati fi asli sihhatiha. Ketaatan ini terikat dengan niat pada sahnya atau tidak sahnya amalan tersebut. Kalau kemaksiatan, apapun yang dilakukan sekalipun tidak memiliki niat, tapi itu kemaksiatan. Misalkan ia sengaja, sekalipun niatnya baik, maka ini tidak akan berdampak apapun dalam niatnya. Tapi kalau ketaatan ini, maka akan sangat bergantung pada niatnya. Makanya ketika Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, hadis ini menjadi hadis yang paling penting dalam pembahasan ibadat atau pembahasan yang lainnya di kitab-kitab fikih. Karena selalu kalau kita membahas dalam kitab-kitab fikih, hal yang pertama yang diperhatikan adalah niatnya. Kemudian kalau niat, maka pertama hadis yang akan disebutkan adalah hadis innamal a'malu binniyat. Karena apapun itu amalan kita, maka sangat bergantung dengan niatnya. Maka kata beliau hafizahullah, at-ta'at wa hiya murtabitatun binniyati fi asli sihhatiha. Sangat berkaitan dengan niat dalam sahnya ketaatan tersebut. Qala wa fi tada'ufi fadliha. Kata beliau, begitu pula dalam berlipat gandakan keutamaannya. Sehingga niat dalam ketaatan itu berkaitan tentang dua hal. Hal yang pertama adalah berkaitan dengan sah dan tidak sahnya amalan tersebut. Hal yang kedua adalah dengan berlipat gandakan pahala yang didapatkan dan dihasilkan dari amalan tersebut. Jadi ketaatan dengan niat ini memiliki dua hal. Yang pertama tadi berkaitan dengan sah dan tidak sahnya peribadatan, dan yang kedua adalah berkaitan dengan keutamaan atau berlipat gandakan pahala yang didapatkan.
Maka sehingga terkadang orang itu sah melakukan suatu amalan ibadah, tapi pahalanya Allah Azza wa Jalla tidak lipatkan. Dan tidak mungkin orang yang melakukan peribadatan dilipat gandakan amalnya tapi ibadahnya tidak sah. Ini tidak mungkin. Ya, makanya kaitannya pertama tadi sah atau tidak sahnya. Kalau sudah sah peribadatannya, maka kembali lagi niat yang berikutnya, apakah niatnya ini mampu untuk menghasilkan pahala yang berlipat atau tidaknya. Maka kata beliau, at-ta'atu wa hiya murtabitatun bin niyati fi asli sihhatiha wa fi tada'if fadliha. Qala hafizahullah ammal asal. Kaitan yang pertama, yaitu kaitan niat dengan peribadatan yang berkaitan dengan sah dan tidak sahnya, agar niatnya ini menjadi niat yang membuat peribadatan sah. Bagaimana dia meniatkan? Kata beliau, qala ammal asl fahuwa ayyannu ya ibadatallahi ta'ala la ghair. Agar peribadatannya ini dianggap sah dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, maka hendaknya dia meniatkan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada lainnya. Dia meniatkan hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada yang lainnya. Qala fa inna war-riya sarat ma'siyatan. Kalau dia meniatkan riya, maka akan berubah menjadi kemaksiatan. Jadi motivasi seorang kalau itu berawal sebelum melaksanakan peribadatan, dia sudah bertekad misalkan datang ke rumah Allah untuk melaksanakan misalkan sholat subuh. Kalau memang kedatangannya dari awal motivasinya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semata, tidak yang lainnya, maka ini adalah ibadah. Tapi kalau niatnya dari awal ia melaksanakannya ini agar mendapatkan pujian atau bahkan agar dipandang oleh manusia, maka inilah kemaksiatan. Bahkan kalau niat ini atau yang disebut dengan riya ini ada sebelum melaksanakan ketaatan, maka ketaatan ini tidak sah. Maka ketaatan ini tidak sah. Sama saja seakan-akan dia belum melaksanakan sholatnya. Sehingga orang yang melakukan peribadatan dan niatnya riya ini di awal atau sebelum melaksanakan ibadah dan tidak ada perubahan sekalipun sampai di akhirnya, maka ibadah ini tidak sah. Sehingga kalau peribadatan tidak sah, maka hendaknya dia mengulangi peribadatan tersebut, karena kewajibannya kalau itu hal yang wajib belum gugur atas dirinya, kalau itu hal yang sunnah maka permintaan syariat untuk melakukannya juga belum gugur. Maka sehingga kata beliau, fa inna ar-riya sarat maksiyatan. Kemudian beliau membahas kaitan yang kedua, yaitu berlipatkannya amalan setelah amalan tersebut sah. Jadi kata beliau tadi, agar amalan itu sah, maka hendaknya dia berniatkan peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla, bukan riya. Bagaimana agar amalan itu berlipat pahalanya? Lalu kemudian kata beliau, qala wa amma tada'uful fadli fa bi kathratin niyatil hasanah. Kata beliau, agar keutamaan kemuliaan ibadah itu berlipat-lipat, maka kata beliau caranya adalah dengan memperbanyak niat-niat yang baik. Dengan memperbanyak niat-niat yang baik. Beliau akan mencontohkan suatu contoh. Kata beliau selanjutnya, fa inna at-ta'atal wahidah yumkinu ayyunwa biha khairat katsirah, atau ayyanwiya biha khairat katsirah. Kata beliau, karena satu ketaatan ini bisa diniatkan dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Satu ketaatan bisa diniatkan dengan niat yang baik yang sangat banyak. Lalu kemudian fayakunu lahu bikulli niyyati thawab, bikulli niyyatin thawabun. Maka sehingga ia mendapatkan dalam setiap niatnya ini pahala yang berbeda. Jadi satu ketaatan tapi niatnya beragam, yang itu seluruhnya adalah niat kebaikan. Setiap niatnya ini akan menghasilkan pahala. Setiap niatnya ini akan menghasilkan pahala. Lalu kemudian kata beliau, idz kullu wahidatin minha hasanah thumma tudha'afu kullu hasanatin 10 amsalha. Karena kata beliau, setiap niat yang baik ini mendapatkan satu pahala, dan setiap satu pahala Allah Azza wa Jalla akan lipatkan menjadi 10 pahala, atau bahkan lebih daripada itu sebagaimana disebutkan dalam hadisnya. Sehingga jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla,
Satu ketaatan apabila seseorang meniatkan dengan beragam niat-niat yang baik, maka niat yang baik ini 1, 2, 3 niat ini akan menghasilkan pahala, dan setiap pahala ini akan pula Allah Azza wa Jalla lipatkan dari 1 menjadi 10, dari 10 menjadi 700 dan seterusnya sebagaimana kita sudah ketahui. Kemudian beliau menyebutkan satu contoh. Qala hafizahullah mithalu dzalika al-qu'udu fil masjid. Contohnya adalah duduk di masjid. Duduk di masjid. Fa innahu ta'ah, karena duduk di masjid ini adalah ketaatan. Lalu kemudian wa yumkin an yanwiya biha niyat katsirah. Dan bisa seseorang itu meniatkan ketika duduk di masjid dengan niat yang banyak. Contohnya minha ayyanwiya bidukhulihi intidhar as-salah. Salah satu contohnya kenapa dia mendiam diri di masjid? Salah satu niatnya, satu kata beliau, ketika dia masuk ke masjid tadi, dia meniatkan untuk menunggu salat. Dia meniatkan untuk menunggu sholat, dan ini niat yang baik, ketaatan tersendiri yang Allah Azza wa Jalla berikan pahala tersendiri. Niat yang pertama. Kemudian wa minha, bisa juga dia meniatkan yang lain, al-i'tikafu. Dia juga meniatkan apa? Al-i'tikaf. Karena sebagaimana kita mengetahui bahwasanya i'tikaf itu di masjid, itu disebutkan ahlul ilmi adalah menetap al-lubthu fil masjid biniyati taqarrubi ila Allah Azza wa Jalla sa'atan minaz zaman. Berdiam diri di masjid dengan niat mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla walaupun sesaat. Walaupun sesaat. Jadi tidak harus disyaratkan 1 hari, 3 hari, 10 hari, 20 hari. Tapi bahkan 5 menit sudah bagian dari i'tikaf. 1 jam sudah bagian dari. Itu semua yang membuat ini i'tikaf dan tidak i'tikaf itu sangat bergantung dengan niatnya. Maka kata beliau tadi, kalau orang sudah di dalam masjid atau bahkan sebelum masuk masjid, dia meniatkan satu, dia berdiam di masjid ini untuk sambil menunggu sholat, dan itu peribadatan sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Begitu pula ketika dia meniatkan untuk i'tikaf di masjid, ini juga dituliskan suatu pahala. Kemudian kata beliau wakaf al-jawarih. Begitu juga kalau dia meniatkan untuk menahan anggota tubuhnya untuk tidak melakukan kemaksiatan. Ini juga niat yang lain. Seseorang ketika berdiam diri di masjid, cukup berdiam diri saja. Ini belum lagi nanti kalau dia berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, sholat, itu pahala yang lain. Ini hanya orang sebatas dia duduk di masjid. Dengan niat awal dia menunggu sholat, maka 1 pahala. Lalu kemudian diniatkan lagi untuk i'tikaf, menahan dirinya semata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini juga dihitung niat yang baik, kemudian mendapatkan pahala darinya. Kemudian dia juga meniatkan untuk menahan dirinya dari keburukan-keburukan yang biasa dilakukan oleh anggota tubuhnya, sehingga dia menahan dirinya di masjid ini. Maka ini pula adalah niat yang baik lagi, sehingga kalau kita membaca ini sudah mendapatkan 3 niat yang beliau sebutkan. Lalu kemudian kata beliau hafizahullah, qala fa innal i'tikaf kaffun. Karena sesungguhnya seseorang yang sedang i'tikaf itu hakikatnya sedang menahan dirinya dari keburukan-keburukan yang ada yang biasa dilakukan oleh al-jawarih atau anggota tubuhnya. Lalu kemudian qala wa minha daf'u asy-syawaghil as-sarifati 'anillahi ta'ala bil inqita'i ila al-masjid. Kemudian pula di antara niat yang baik pula, ia menolak kesibukan-kesibukan yang membuatnya dia berpaling dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika ia menahan diri di masjid, selain tadi dia menunggu untuk melaksanakan sholat, selain dia tadi i'tikaf dan menahan dirinya dari keburukan-keburukan yang biasa lakukan oleh anggota tubuhnya, ia juga melawan atau meninggalkan aktivitas-aktivitas, kesibukan-kesibukan yang memalingkan dirinya dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan niat-niat ini sudah mendapatkan berapa pahala saja, padahal amalannya hanya 1, yaitu duduk di masjid. Amalannya hanya 1, yaitu duduk di masjid. Tapi dengan niat yang ditambah 1 niat, ditambah dengan niat yang lain, dengan bentuk niat-niat yang baik inilah, maka pahala itu akan berlipat.
Qala wa minha daf'u syawaghil as-sarifa 'anillahi ta'ala bil inqita'il masjid wa ila dzikrillahi ta'ala fihi wa nahwi dzalik. Kata beliau, dan yang lainnya. Ya, di antara niat-niat yang lainnya. Qala fa hadza tariqu taktsirin niyat. Ini adalah jalan di mana seseorang itu memperbanyak niatnya. Ini hanya sebagai satu contoh. Sebagai satu contoh di mana seseorang melakukan satu ketaatan, tapi ketika ketaatan ini diikuti dengan banyak kebaikan, maka disinilah ia akan mendapatkan pula banyak pahala. Qala faqis ala dzalika sa'ir at-ta'at idh ma min ta'atin illa wa tahtamilu niyyat katsirah. Kata beliau, lalu kemudian engkau bisa mengkiaskan kepada ketaatan-ketaatan yang lain, karena setiap ketaatan itu bisa menghasilkan niat-niat yang sangat banyak. Kemudian beliau membahas pada bagian yang ketiga. Ini tadi bagian yang kedua, yaitu ketaatan. Bagian yang pertama tadi adalah kemaksiatan yang dimana niat tidak akan berefek dan berdampak apapun. Sekalipun itu tujuannya kebaikan, maka kemaksiatan ini tetaplah kemaksiatan yang dituliskan sebagai dosa. Kemudian bagian yang kedua adalah ketaatan, di mana ketaatan ini pintu untuk memperbanyak pahala, karena satu ketaatan bisa kita hadirkan niat yang beragam. Yang penting niat itulah niat-niat kebaikan yang ada. Kemudian di bagian yang ketiga adalah al-qismu tsalits al-mubahat. Hal-hal yang mubah. Hal-hal yang mubah. Kata beliau, "Fama min syai'in minal mubahat illa wa yahtamilu niyyah aw niyyat." Kata beliau, hal-hal yang mubah ini tidak ada satupun hal yang mubah itu melainkan bisa dilaksanakannya dengan satu niat atau bahkan dengan niat-niat yang banyak. Qala tasiru biha qurubat atau tusayyiru biha qurubat. Tidak ada satu mubah kecuali dilaksanakannya dengan suatu niat atau niat-niat yang banyak sehingga merubahnya menjadi taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Sesuatu mubah tapi ketika diikuti dengan niat yang baik atau bahkan diniatkan untuk beribadah atau bahkan dengan niat-niat yang beragam yang nanti akan beliau contohkan, maka ini pula akan menjadikan sesuatu yang mubah ini mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Qala tasiru biha qurubat wa yanalu biha ma'alid darajat fama a'zama khusran man yaghfalu anha wa yata'ataha ta'atil bahaim al-muhmalah. Kata beliau, betapa ruginya seseorang yang melakukan mubahat ini dan ia tidak menghadirkan niatnya, sehingga aktivitasnya itu seperti aktivitasnya hewan, yang mana hewan ini tidak ada niat atau menghadirkan niat dalam aktivitasnya. Walaupun sesuatu yang mubah tidak ada dosa di dalamnya, tapi kata beliau, betapa orang itu rugi ketika ia melakukan hal-hal yang mubah yang bisa diniatkan dengan niat yang baik, tapi dia tidak meniatkan dengan niat kebaikan, sebagaimana seakan-akan seorang manusia yang melakukan hal-hal yang mubah, makan, minum dan yang lainnya, itu seperti hewan yang juga makan dan minum dan yang lainnya, tapi sama-sama tidak memiliki niat. Berbeda seorang mukmin yang sudah mengetahui dan mempelajari niat ini, sehingga aktivitasnya sekalipun itu mubah menghasilkan suatu taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla, yang itu membedakan antara dirinya dengan hewan-hewan yang ada. Lalu kemudian kata beliau, qala wa la yanbaghi ay yahtaqira al-'abd al-khatarat wal-lahadhat fa kullu dhalika yus'alu anhu fil qiyamati lima fa'alahu wa ma alladhi qasada bihi. Kata beliau, dan tidak layak bagi seorang hamba itu meremehkan apa yang terbesit dalam benaknya. Apa yang terbesit dalam benaknya, apa yang terbesit dalam hatinya, dalam niat-niat yang ada. Karena kata beliau, karena seluruhnya itu akan ditanya pada hari kiamat, kenapa ia melakukan hal tersebut dan apa tujuannya. Sehingga ini sangat penting sekali seseorang untuk menghadirkan niatnya dalam aktivitas kesehariannya. Kata beliau, mithalu man yanwi bihil qurbah minal mubahat. Contohnya seseorang yang meniatkan taqarrub kepada Allah dengan mengamalkan hal-hal yang mubah adalah ayyatatayyab, yang menggunakan parfum. Menggunakan parfum. Kata beliau, qala wa yanwi bittibi ittiba'us sunnah atau ittiba'as sunnah. Dia meniatkan dengan menggunakan parfum ini mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal menggunakan sesuatu yang wangi-wangian, parfum ini semua orang suka, dan ini bagian dari mubah.
Tapi ketika dia menggunakannya dan meniatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dia mendapatkan pahala karena niatnya untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Begitu pula wahtiramil masjid, dia meniatkan pula untuk menghormati rumah Allah, masjid ini, sehingga sebelum ia mendatangi rumah Allah, dia memberikan parfum kepada badannya atau kepada pakaiannya, sehingga tujuannya adalah untuk memuliakan rumah Allah. Qala wa daf'ir rawahil karihati allati tu'dhi mukhalitih. Begitu juga ia meniatkan untuk menggunakan wangi-wangian ini atau parfum ini untuk agar apa? Untuk menolak, untuk menjauhkan dirinya dari aroma-aroma yang tidak sedap yang akan dirasakan oleh orang-orang yang bersama dengannya. Agar orang tidak mendapatkan keburukan darinya, yaitu aroma yang tidak sedap, maka dia menggunakan minyak wangi ini atau parfum ini, sehingga ia mendapatkan pahala. Lihat, dia tadi pertama meniatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah, yang kedua dia ingin menghormati masjid ketika dia mendatangi masjid, ketiga ia juga agar menghalangi keburukan itu sampai kepada orang lain, sehingga ini mendapatkan pahala tersendiri yang itu taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kata beliau, kemudian beliau menukilkan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, wa qala Syafi'i rahimahullah, man taba rihuhu zada aqluhu. Kata Imam Syafi'i, seorang yang aromanya itu wangi, maka itu akalnya akan semakin tambah bijaksana. Maka akalnya, pandangannya akan semakin tambah bijaksana. Kemudian beliau juga mencontohkan contoh yang lain, wa kadzalika mu'alajatu ra'sihi tazidu fitnatuhu wa dzaka'uhu fa yusul alaihi idrak muhimmat dinihi. Begitu pula orang yang perhatikan tentang kepalanya, maksudnya bagaimana ia menghormati, mencuci, kemudian pula memperhatikan rambutnya dan seterusnya. Kata beliau, ini termasuk hal yang membuat dirinya menambah kebijakannya, menambah kecerdasannya. Kata beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kemudian yang terakhir yang beliau sebutkan adalah ucapan dari sebagian salaf, wa qala ba'dus salaf inni la astahibbu ay yakuna li fi kulli syai'in niyyah. Sebagian dari salafus salih ridwanullahi ta'ala yang mengatakan, inni la astahibbu ay yakuna li fi kulli syai'in niyyah. Aku sangat mencintai atau menginginkan dalam setiap perkaraku ada niatnya. Dalam setiap aktivitasnya dia ada niatnya. Hatta fi akli wa syurbi wa naumi wa dukhulil khala. Kata beliau, atau kata sebagian salafus salih ridwanullahi ta'ala alaihim, bahkan dalam perkara makanku, minumku, tidurku, masuk dalam khala pun, dalam membuang hajat pun, dia memiliki niat di dalamnya. Wa kullu dzalika mimma yumkin ay yaqsida bihi at-taqarrub ila Allah Ta'ala. Dan seluruhnya itu mungkin sekali, bisa sekali kita meniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kita seorang mukmin penting sekali untuk menghadirkan niat dalam aktivitas keseharian kita. Kenapa kita tadi keluar dari rumah menuju rumah Allah? Andai kata tadi kita meniatkan agar kita termasuk bagian orang yang disebutkan Rasulullah SAW, basyiril masya'ina fi dhulami bin nuri tammi yaumal qiyamah, atau basyiril masya'ina ilal masajidi, atau basyiril masya'ina fi dhulami ilal masajidi bin nuri tammi yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, berikanlah kabar gembira bagi mereka yang berjalan menuju masjid dalam kegelapan untuk mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kita meniatkan satu, agar mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Kemudian kalau kita menghadirkan hadis Rasulullah SAW di mana seseorang yang keluar dari rumahnya setelah dia berwudu dengan menyempurnakan wudunya, maka Allah Azza wa Jalla akan tuliskan setiap langkahnya satu pahala, atau setiap langkahnya menghapuskan dosa. Maka dia meniatkan semoga Allah Azza wa Jalla pula menghapuskan dosa dan setiap langkah dituliskan pahala. Maka dia mendapatkan niat yang kedua. Kemudian pula meniatkan yang lain, yaitu ia mendatangi rumah Allah Azza wa Jalla untuk memuliakan rumah Allah Azza wa Jalla, untuk menghadiri salat berjamaah. Maka ini adalah niat yang lain. Dan seterusnya, ketika sampai di masjid, maka dia meniatkan dengan niat-niat yang disebutkan oleh beliau
hafizahullah, dan disebutkan oleh sebelumnya dari ahlul ilmi, dari Ibnu Qudamah atau Ibnu Jauzi ataupun Al-Ghazali rahimahumullahu rahmatan wasi'ah, sehingga ia mendapatkan niat yang banyak. Maka dari sini penting sekali untuk bagaimana kita ini selalu menghadirkan niat, dan penting juga kita untuk mempelajari. Kenapa? Karena niat yang beragam ini tidak mungkin kita dapatkan kecuali karena ilmu yang kita miliki. Sehingga seringkali disebutkan ahlul ilmi, itulah bedanya orang yang bodoh dan orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu seringkali ia memiliki niat yang beragam karena dia mengetahui ilmunya. Orang yang bodoh, dia hanya mengetahui kalau sholat atau misalkan mendatangi masjid hanya satu niat saja, yaitu yang penting saya meniatkan untuk mendatangi rumah Allah. Cukup sampai di situ. Sedangkan mungkin orang memiliki ilmu, dia akan meniatkan hal yang banyak. Ketika mendatangi ke masjid tadi, meniatkan agar dia termasuk orang yang mendapatkan cahaya pada hari kiamat, agar termasuk orang yang setiap langkahnya dituliskan pahala. Dia juga meniatkan sambil pergi ke masjid tadi, kalau seandainya ada yang menghalangi jalan, ia akan singkirkan. Kemudian dia juga meniatkan dengan mendatangi rumah Allah Azza wa Jalla di perjalanannya, dia meniatkan kalau nanti ada orang yang beriman akan ia salami, maka ini niat yang baik lagi. Dan seterusnya. Maka niat-niat ini kalau berkumpul pada suatu ketaatan, maka sungguh orang yang melakukannya ini mendapatkan pahala yang istimewa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sehingga kembali lagi pentingnya kita untuk mempelajari, kemudian untuk menerapkannya ini dalam keseharian kita, sehingga apapun yang kita lakukan, entah itu minum, entah itu makan, entah itu bahkan tidur, ataupun aktivitas yang nampaknya sudah aktivitas rutinitas biasa, tapi jikalau kita membarenginya dengan niat, menghadirkan niat, bukan hanya satu niat, bahkan beragam niat, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala yang berlimpah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla terus memberikan taufik kepada kita untuk mempelajari niat-niat ini, untuk menghadirkan niat ini dalam kebaikan dan aktivitas-aktivitas keseharian kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menuliskan setiap langkah kita menuju rumah Allah Azza wa Jalla sebagai pahala, dan menghapuskan dosa. Pertemuan kita pertemuan yang diberikan keberkahan, lalu kemudian perpisahan kita perpisahan yang diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, menghapuskan kedengkian, kebencian, rasa iri, menghapuskan seluruh buruk sangka antar sesama, kemudian mengumpulkan kembali kita di rumah Allah Azza wa Jalla, di surganya, dalam kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada orang-orang beriman. Semoga pada kesempatan pagi hari ini apa yang sama-sama kita mendengarkan untuk menjadi motivasi bagi saya pribadi sebelum kepada jamaah sekalian, dan semoga Allah Azza wa Jalla terus memberikan taufik bagi kita seluruhnya dalam sehari, semalam hari ini dan hari-hari yang berikutnya. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.